Hola, Hola. ya, oke. Bahasa Ibu digitally itu dari tahun yang lalu, Hari Ibu Internasional, dan ini sesuatu yang saya akan bilang setiap tahun ada International Mother Language Day, dan daripada narai kabar, bagaimana kabarnya, pui khobar, dan maaf kepada semua yang dengar bahasanya dengan kacau. Ya, dan lebih daripada itu, ini sesuatu yang tidak hanya untuk orang Kristen, tetapi pemerintah dari dalam negeri, dari luar negeri merayakan Hari Bahasa Ibu yang internasional. Dan itu termasuk bahasa daripada seluruh dunia. Itu kata international. Tapi karena itu mengingatkan untuk bagaimana akan melestarikan Ya, kebudayaan Nusantara. Dan saya rasa ada kepentingan untuk tidak hanya hari Valentine's untuk bersama merayakan kasih, tapi hari ibu untuk bahasa ibu untuk merayakan bukan hanya kasih ibu, tapi bahasa daripada ibu. And itu sesuatu yang mengingatkan di Indonesia berapa kayanya jumlah bahasa. ada berapa bahasa, Pak? Ada 718. 720-an. Plus Oke. beberapa yang dengan tragis punah. Dan akan lihat berapa kaya bahasa daerah. Dan daripada itu, tugas terjemahan Alkitab dalam konteks itu seperti apa. Untuk orang yang mau tahu, kurang lebih Sumatera 47, Jawa hanya sedikit 17 bahasa, dan hanya bahasa Jawa atau Sunda, tapi Madura dan banyak lagi. Ada film Yesus yang tahun yang lalu baru selesai diterjemah kepada bahasa Jawa. Banyumasan. Banyumasan. And Alkitab Bebes sedang selesai dalam bahasa itu. And seterusnya. Untuk Kalimantan dan Sulawesi hampir sama. And Bali sampai Nusantara. Nah, sorry. NTT. Nusa Tenggara Timur Nusa dan Tenggara. Barat. Nusa Oke. Tenggara. Sampai Flores dan seterusnya. Sampai di Maluku dan Papua. Papua, banyak. Banyak. Ya, Ya. kalau mau tahu lebih banyak detailnya, Papua 290 bahasa itu di akhir daftar, tapi di Aceh 7, dan dari ujung ke ujung masih ada banyak bahasa. Indonesia ada salah satu negeri yang paling kaya. India punya hampir sama, dan Indonesia punya jumlah bahasa yang luar biasa. Tapi harus hati-hati karena even pemerintah sedang mikir bagaimana revitalisasi bahasa daerah agar tidak punah. Dalam tahun-tahun terakhir sudah ada 20-an plus bahasa yang punah, dan sebelum itu lebih banyak lagi. Dan mereka punya keinginan untuk bagaimana tidak hanya revitalisasi, tapi ada metode untuk mengukur bahasa apa yang masih bagus, masih laku, dan sehat. Jawa dan Sunda sehat banyak memakai, tapi ada suku lain yang hanya mungkin berapa ribu orang, dan bagian besar sudah tua. So, ini sesuatu yang bukan fokus, tetapi saya memakai kesempatan ini untuk mengingatkan, tidak semua bahasa punya Alkitab, dan lebih lagi tidak semua bahasa punya orang yang mempedulikan. Dan ini hari untuk mengasihi semua bahasa dan kekayaan budaya. Karena kalau lihat semua foto, ini tidak hanya omong bahasanya, tetapi berapa kaya suku-suku dan budaya-budayanya.